Penularan varian Delta di Indonesia belakangan membuat banyak tenaga kesehatan terpapar COVID-19 bahkan meninggal dunia. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Warigit Dri Atmoko, yang akrab disapa dengan Dr. Yongki. Selamat siang, Dr. Yongki. Ya, selamat siang. Dr. Yongki, jika dibandingkan dengan sebelum adanya varian Delta, saat ini bagaimana kondisi tenaga kesehatan menghadapi pandemi? Ya, baik. Untuk varian jenis Delta ini memang yang pertama dia sangat infeksius sehingga penyebarannya juga sangat cepat ya. Dan juga memang untuk varian Delta ini itu memiliki spesifikasi yang memang dia cenderung ke usia muda. Dan untuk nakes kita memang karena kemarin cukup banyak ya untuk penyebarannya ini dan cukup cepat ya, cukup banyak dan cukup cepat sehingga posisi kami nakes sempat dan memang bisa dibilang kewalahan ya, karena antara jumlah pasien yang kemudian mengantri di IGD dan dengan jumlah SDM sumber daya nakes sendiri perbandingannya mungkin tidak sebanding. Juga tenaga kita juga memang ketika ada nakes yang mungkin terkena COVID, otomatis tenaga SDM-nya akan berkurang dalam merawat pasien-pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit dan juga di puskesmas. Barangkali begitu, Wilson. Baik, Dr. Yongki, ya. Mengapa sebenarnya tenaga kesehatan ini bisa terkena COVID-19? Karena kan kalau kita misalnya melihat dari media-media dan juga video yang diberikan kepada kita bahwa tenaga kesehatan ini full memakai APD, sarung tangan lengkap, bahkan untuk kaki juga ada alasnya, ada bagian luarnya untuk menutupi tubuh tenaga kesehatan. Kenapa ini sebenarnya tenaga kesehatan bisa terkena COVID-19 ini, Dok? Baik, terima kasih Wilson. Jadi memang kalau kebetulan kemarin saya juga baru saja recovery nih ya dari COVID-19, saya kemarin kena COVID, dan memang itu ada beberapa kemungkinan ya, baik itu dari lingkungan kita kerja ya, kadang kita memang untuk yang terbaru ini varian Delta ini kita sangat tidak diperbolehkan untuk makan bersama ya. Kemudian bahkan untuk keluar rumah pun kita diwajibkan menggunakan double masker. Dan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan dan sangat harus hati-hati adalah klaster keluarga. Nah memang itu yang paling penting, klaster keluarga, lingkungan kita ya. Misalnya di dalam lingkungan saya, kakak saya dokter atau mungkin saudara saya ada yang dokter, dan itu juga kita harus benar-benar di dalam klaster keluarga ini kita perhatikan ya. Karena misalnya di rumah sakit kita pakai full face gitu ya, APD yang sangat lengkap. Kadang juga mungkin ada saya pribadi misalnya, kita keteledoran mungkin saya pribadi, mungkin di rumah atau ada yang ya karena Delta ini sangat mudah menyebar ya, sehingga kita sering kecolongan gitu. Intinya bisa juga terjadi di luar rumah sakit. Baik, terima kasih Dr. Yongki. Kita harapkan semoga semua tenaga kesehatan bisa sehat selalu sehingga bisa menjalankan tugasnya. Terima kasih Dr. Yongki telah bergabung bersama kami.